saya pelukin. Nah ketika saya peluk dia bang, itu saya ngeliat lagi bayangan hitam tinggi gede itu di belakang dia. Jarak cuma berapa meter bang, nggak jauh. Saya meluk dia sambil bergetar, kok ada lagi gitu, apaan sih nih? Dia nangis, gue minta Tuhan sama siapa ya pan ya, kata dia gitu kayak gitu. Itu sepanjang itu di hari itu saya ngelihat, jadi saya takut deketin dia. Waktu istirahat aja, ayo bareng, saya nggak mau bareng, karena saya takut dia diikutin terus bang. Masih ada itu berarti? Iya, di mata saya itu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gua udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat didatangi oleh arwah sahabat nih. Kita sapa dulu nih sebelah gua udah ada Ibu Ivan. Halo Bu. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banget Ibu ya udah mau datang ke channel Kisah Tengah Malam. Sama-sama. Nah ini kan mau menceritakan pengalaman saat didatangin ya, saya bilang arwah dari sahabat Ibu sendiri nih ya. Iya betul. Nah itu kalau boleh tahu waktu tahun berapa tuh? Itu tahun 1997 ya. 97-an? Oke, udah lama banget berarti nih ya. Nah, sekitar masih itu kalau boleh tahu kenal dari sahabatnya dari mana? Jadi kita kasih nama Ayu ya. Oke, disamarin aja nih ya. Kenalnya tuh kita sama-sama cari kerja bareng. Oh, oke. Berarti ini udah teman kerja. Teman kerja jatuhnya ya, bukan jadi SPG. Iya. Berarti bukan dari SMA, dari ini, bukan ya. Emang satu kerjaan, deket di kerjaan, segala macam. Berarti bisa dibilang baru kenal berapa tahun ini sama si Ayu ini? Sampai akhirnya dia... Ya kurang lebih 1 tahun itu 1 tahun. Tapi udah deket itu, deket banget ya? Iya. Mungkin emang... Ada sebuah peristiwa gitu loh yang... penyesalan juga menurut saya yang seharusnya bisa dibantu kok gitu. Jadi enggak, kenapa enggak? Aduh, berarti untuk gimana ceritanya kita tahan dulu Bu ya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bu Ivan, bisa simak terus video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bu, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Waktu itu kan tahun 1995 ketika saya baru lulus SMA, SMEA ya. Tata usaha, iya. Karena SMK semua digabung. SMEA, waktu itu kan saya masih mengenakan jilbab panjang. Nah di tahun itu penggunaan jilbab belum sefamiliar sekarang, sosialisasinya belum sebaik sekarang. Dan pada saat itu untuk seorang perempuan bekerja itu tidak boleh pakai jilbab. Pas banget ketika tahun saya lulus sekolah, kebetulan bersamaan dengan dapatnya ujian perekonomian di rumah tangga orang tua saya, gitu. Jadi tadinya saya bertekad mau meneruskan kuliah jadi guru, jadi terhenti tuh. Mau nggak mau saya bekerja. Nah kalau saya mau bekerja kan otomatis harus buka jilbab saya. Iya. Apalagi waktu itu paling mudah tuh mencari pekerjaan tuh di mall-mall. Nah setelah itu akhirnya saya buka jilbab tuh, mau gak mau tuh bang. Ya kan berat banget waktu itu tuh, sampai nangis. Nah pertama saya kerja di salah satu dep store, sekarang udah tutup, yang logonya hijau. Itu paling terkenal juga itu dulu tuh, karena murah, bahannya bagus. Tapi hanya bekerja beberapa bulan aja, karena mengingat gajinya. Ternyata ada lagi perusahaan yang lebih menjanjikan, jadi saya pindah ke perusahaan tersebut jadi SPG, bukan jadi karyawan departemen store lagi. Kalau SPG kan numpang di mallnya, jadi bukan karyawan mall itu kan. Nah ketika saya pertama melamar di brand tersebut, itu menjualnya pakaian dalam perempuan, lingerie,
terus produknya nih yang saya jual, sama baju olahraga laki-laki. Sekarang juga udah bangkrut kayaknya brandnya. Itu dulu brand ternama itu, yang maksudnya gaji karyawannya pun tinggi itu. Siapa tahu ada yang zaman dulu nih anak-anak SPG Great Raver, ya kan? Mungkin tahu ya. Mantan ya, merah itu seragamnya. Nah terus saya ketemu sama temen, sama-sama baru ngelamar, jadi satu angkatan. Dia kan, karena kan dia tiap minggu kantornya nerima terus. Sama kenalan sama Ayu. Nah semenjak kami berteman itu Bang, dari training kita tuh sama-sama terus kayak cocok banget deh. Anaknya cantik, kulitnya putih gitu ya, cantik sekali, mukanya ramah, baik, rajin sholat anaknya, baik banget. Kalau tiap hari kan, karena waktu itu perekonomian keluarga saya kurang, jadi kan saya kalau kan makan siang belum dikasih uang dari kantor ya, kita kan belum menghasilkan gaji kan, jadi kan kalau habis, karena kan training dulu Bang, 2 minggu training make up misalnya, 2 minggu lagi training product knowledge, 2 minggu lagi training customer service gitu, jadi nggak langsung ditaruh di mall, kita nggak langsung ditempatkan untuk berjualan gitu. Nah dia tuh baik, sama itu kita belum gajian ya, dia sering bawa makanan, dia kan sering bawa rendang Padang tuh, dia orang Padang. Nah, terus pokoknya sharing banget orangnya deh. Sholatnya sama-sama gitu, kayak deket, jadi kayak saudara gitu, padahal hanya baru kenal gitu, tapi nyaman banget sama anak itu. Terus udah gitu, akhirnya kita sampai ngomong gini, mudah-mudahan nanti kita ditempatin satu mall ya gitu, jadi bisa sama-sama terus gitu kan. Iya, kita ngarep banget di situ. Akhirnya suatu hari kan udah selesai tahapan training yang kita lalui, akhirnya kita ditempatkan lah ternyata di mall yang berbeda. Pisahlah kita tuh, agak kecewa pisau gitu kan, biasa tuh anak-anak remaja. Pisau ya, tapi susah ngubungin lah pisah itu. Kan kalau zaman sekarang ada handphone, enak. Kalau itu kan belum ada, jadi susah pisahnya sedih. Belum ketemu lagi ya gitu, ntar janjian ke ini gitu. Ntar gue kasih tau nomor telepon Dep Store lo gitu, gini. Tapi alhamdulillah tuh Allah menunjukkan memang kita jodoh ya, kayak jodoh dalam persahabatan ya. Itu cuma pisahnya 2 minggu. Ternyata di tempat mall saya itu senior saya, dia keluar karena menikah, mau menikah, jadi suaminya nggak ngizinin kerja lagi. Nah ketika saya lagi jaga, siapa sih yang jaga, kita kan nggak tahu siapa yang menggantikan. Saya lagi waktu itu saya jaga di salah satu mall, saya disebut daerah Klender, nggak apa-apa ya. Sekarang udah tutup mallnya, itu mall besar dekat pasar. Nah di situ pas saya ada nunggu counter sendiri, kan harusnya jaganya berdua karena sip-sipan. Jaganya bertiga, yang berdua jadinya setiap jaga dua gitu. Nah, terus ternyata Ayu yang datang, seneng banget, ya kan? Ketemu lagi. Gitu. Kita ketemu lagi. Karena bagaimana nggak seneng, satu frekuensi. Pulangnya satu bareng, satu jalur gitu. Saya tuh pulangnya dari mall tersebut ke stasiun Klender, kan naik angkot. Dari situ stasiun Klender bareng lagi, kan enak tuh, terus-terusan jadi gandengan. Iya. Sudah gitu, nah setiap hari lah kita jadinya kan, kebetulan kalau lagi shiftnya bareng, ya kan, sama kadang kan memang suka jikjak, kadang dia bareng, saya pagi nggak bareng tuh, tapi kan seenggaknya di counter bareng. Nah ngegosip di counter, senang banget sama dia. Kurang lebih sebulan berjalan lancar Bang. Happy lah kita, seceria anak remaja usia 18 tahun itu gimana sih sama temennya, ya kan? Ya kan, ceng-cengan, keren gitu biasa. Pokoknya enak, curhat pun sama-sama, kalau di rumah gue gini gitu. Nah pas sebulan itu ada perubahan sama Ayu. Kok dia tadinya ceria, orangnya tuh ceria banget Bang, gimana sih menghidupkan suasana gitu. Saya kan orangnya pada dasarnya saya kan pendiam, sama dia tuh yang jadi ikut itu gitu loh. Ikut ceria juga ya. Kok dianya diem gitu, di counter sering bengong gitu. Apa sih nggak seceria dulu mukanya juga. Terus biasanya suka bawa, dia kan anak sering bawa bekal banget. Anak bekalan dia tuh, bawa bekalnya banyak, nasinya banyak, makan berdua. Bayangin satu kotak makan berdua, dia sengaja bawa gitu buat kita. Nah terus udah gitu, saya nggak berani negur waktu itu. Barangkali saya pikir lagi menstruasi. Tadi saya pikir begitu.
Kan kalau menstruasi perempuan suka begitu, suka mut-mutan. Moodnya berubah. Tapi kayaknya aneh deh. Bener-bener aneh, saya ngerasa udah gak nyaman gitu. Maksudnya kayak ada yang salah nih sama sahabat saya. Nah, suatu ketika kita beda shift. Kita kan mau tukeran tuh Bang. Saya masuk pagi, dia kan datangnya kan siang ya, jam 2. Saya waktu itu kalau pertukaran shift gitu biasanya ruang loker karyawan itu kosong. Saya datanglah ke loker karena kan mau pertukaran ini sama dia. Biasanya ya tukeran shift kan harus laporan dulu. Stok barang aku gini, tadi laku gini gitu. Biasa sama temen gitu dulu. Pas di loker, itu siang loh padahal. Waktu itu saya ingat banget kalau saya tuh di lantai dasar, lantai 1. Kalau karyawan itu saya harus naik ke atas karena sangat dekat office. Pas saya ke loker, saya berhenti di depan pintu. Dia kan lagi begini pakai seragam, lagi di loker dia berdiri Bang. Saya ngeliat tuh di belakang dia kayak ada bayangan hitam di tembok gini Bang. Tadi saya pikir bayangan. Karena kan suasana loker nggak terang di luar. Kalau di luar kan terang banget tuh. Suasana mallnya kan terang. Tapi kalau di loker kan nggak. Kayak remang gitu. Nggak diterangin memang. Kayak remang gitu, satu lampu doang. Saya pikir bayangan lemari itu. Tapi kok pas saya bergerak menjalan gitu, kayak bergerak menoleh gitu Bang. Iya. Di situ saya langsung merinding. Saya berdua doang sama dia Bang. Nggak ada spegel lain, sepi. Sepi. Itu kan lokernya dekat toilet kan berjejer toilet karyawan. Dia lagi kayak di belakang dia loh, ikutin. Tapi takutnya cenderung ngeri. Kayaknya sih apa ya, kalau saya sadari sekarang tuh kayaknya, kalau sekarang setelah saya pahami ya, kalau waktu itu saya anggap itu setan gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan setan ya. Barangkali kan kalau manusia itu kan meninggal 40 hari kan sudah diikutin sama malaikat Israel. Gitu. Oh iya. Cuma saya nggak ngerti pertanda itu gitu loh. Saya kaget, saya diem nge-freeze di depan itu. Di dekat pintu karyawan. Saya ngeliatin dia tuh. Terus dia nengok senyum. Ngapain kata dia? Ngapain? Enggak. Sinilah, ngapain berdiri lah. Dia kan kalau ngomong gitu. Saya nggak berani masuk, merinding kan. Gitu. Pertama saya lihat gepeng kayak ke tembok, lama-lama tuh kayak ngebentuk tubuh, tau nggak Bang? Kayak ngebentuk tubuh. Itu kayak orang tau kan pakai jubah hitam gitu kan, tau kan? Oh iya. Tapi tingginya tuh di atas kewajaran manusia. Di belakang dia hanya beberapa meter. Terus saya nggak berani deketin Ayu dong. Sinilah, nggak mau naruh tas kau tuh di dalam loker, kata dia gitu. Ya, saya jalan jadi minggir-minggir ke tembok Bang. Kan loker kan jadi kayak gini nih kotak ya. Ini begitu tuh, penuh loker kecil tahu kan buat naruh tas karyawan. Jadi karyawan nggak boleh bawa tas gede karena nggak muat itu emang. Gitu. Saya jadi minggir. Kenapa sih aneh banget nih orang, kata dia gitu. Pan aneh lo Pan, kata dia gitu. Ngapain minggir-minggir ke situ? Kesini nggak, kata dia begitu. Kesini nggak, kata dia gitu. Kalau saya nggak ngomong karena masih ada. Saya begini kan, saya begini lagi baru hilang. Terus saya nyamperin dia lah, saya pegang tangan dia. Lo nggak apa-apa kan? Ay, kata saya gitu. Enggak, kenapa sih aneh? Yang ada lu, gue ditanyain, kata dia gitu. Kan anak segitu ngomongnya masih begitu kalau sama teman lu gagah ya. Atau yang aneh, lu gue ditanyain, kata dia gitu. Saya inget banget dia ngomong kayak gitu. Kan anaknya jepret, gimana sih ceria. Saya nggak cerita, saya takut, saya ngasih tau, masa di belakang lu ada, takut saya masih ada. Paham kan Bang? Jadi saya nggak cerita. Nggak apa-apa sih, udah loker saya ke samping dia tuh, saya taruh. Terus dia bilang, saya diem tuh, apaan sih pikiran saya masih begitu, masih takut, masih duk. Apaan sih tuh, kata dia. Dia ngerangkul saya biasa pundaknya. Hei, laporan. Berapa yang laku dari pagi gitu. Enak aja ntar ada, kata dia ada BH yang kurang aja, kata dia gitu. Kan memang ada stok ya, kalau pergantian itu. Enggak ada yang kurang, kata saya gitu. Iya berapa, dia ngomong dari situ tuh nanya.
Kau lupa? Ih lupa. Kemarin bawa apaan di sini? Kata dia gitu. Dia kan anaknya gitu, krecek-krecek. Kalau saya kan lebih cenderung diem bang sebenarnya kalau saya tuh. Itu terolah sama dia juga jadi lebih ceria gitu. Kalau Ruthnya hafal, catat di kertas. Enggak, memang tadi udah saya hafalin bang. Pagi tuh ini karena kan kita tuh sebelum keluar aja produk knowledge sudah di luar kepala bang. Ya. CD ini kodenya ini gitu sampai harga tuh kita hafal gitu semua karena sebelum kita lolos ke itu ada tes tulisnya gitu. Jadi perusahaannya emang gak sembarangan ngasih produk ya bang. Apaan tadi yang aku ya? Ya aneh, biasanya paling pinter nih orang nih kata dia gitu. Karena kan dia tahu saya hafalannya kuat. Terus udah gitu, lihat di konter aja deh. Jangan curang ya, kata dia, jangan curang. Dia gitu-gitu, dia nggak tahu tuh. Iya, enggak. Terus ke konter aja lihat ya, kata aku gitu. Ini gue anterin lagi, kata saya gitu. Tunjukin lagi, ya udah jalan. Sama dia jalan lah. Terus pas aku kasih tahu gini. Oh iya, serah terima, udah. Terus kan yang satu teman saya, istirahat pergantian tuh yang satu. Temen yang di situ kan bertiga istirahat gitu. Iya, aku istirahat iya. Terus tinggal berdua tuh jaga kan, karena ada box depan sama konter belakang. Produk kita tuh mahal-mahal bang, harga beraja mahal-mahal itu, high class semua produknya. Jadi benar-benar harus dijaga. Hilang satu kita bisa kepotong gaji separuh, diganti ya, separuh gaji mah. Terus habis itu dia diem aja, udah habis itu misal sama saya. Nah ayo kenapa sih yuk, kata saya gitu. Gak apa-apa, kata dia gitu. Gak apa-apa, udah itu cocok, kata dia gitu. Udah, barangnya pas, kata dia gitu. Katanya pas apaan, kagak dihitung. Udah, percaya, kata dia gitu. Mau pulang, sana pulang, kata dia gitu. Ntar bentar lagi, kata saya gitu. Ini pulang tuh kesorean, kata dia gitu. Ngomong dulu, kata saya gitu. Ada sesuatu kan, kata saya gitu. Lo beda berapa hari, kata saya gitu. Besok kita samaan pulangnya, kata dia gitu. Udah tuh akhirnya saya pulang bang. Pas besok harinya, kita kan pulang sore karena sama-sama si pagi. Nah, pulang sore sama-sama si pagi. Yang satu, yang kakak saya tuh sosial dia jaga sendiri. Karena kadang jejak-jejak gitu, kadang pagi. Kalau malam lagi nggak Sabtu Minggu itu biasanya malam jaga satu gitu. Kalau nggak rame ya? Nggak rame. Tapi kalau lagi rame jaga dua. Pokoknya di rolling pinter-pinternya aja tuh jadwal. Nah kebetulan besoknya saya emang pulang tuh bareng sama dia jam 5. Duduklah deket. Belum duduk. Pas turun dari angkot, kan kita dari mallnya kan ke stasiun Klender kan naik angkot. Turun dari angkot, rame. Stasiun tuh Klender rame. Ternyata ada orang ketabrak kereta. Jadi orang itu nyebrang aja, kalau nggak salah ada kereta yang nggak berhenti di situ. Dia langsung lewat, dia nyebrang. Kita kan berdiri ya, maksudnya kepo biasa ngeliat orang gitu-gitu kan berdua. Ih, apa ada orang ketabrak kereta? Enak tuh meninggal begitu, kata dia. Enak gimana? Inna rajiun, saya gituin. Iyalah, kalau meninggal begitu langsung mati, nggak pakai sakit. Gak ngerasain tahu sakitnya hidup, kata dia gitu. Ngomong gitu dia. Terus apaan sih Ai? Saya bilang gitu. Saya ingat muka dia tuh beda. Apaan sih Ai? Kata saya gitu. Sifar, kata saya gitu. Ntar jadi doa loh, kata saya gitu. Kalau meninggal ketabrak kereta, kalau kamu meninggal ketabrak kereta gimana? Kata saya gitu. Terus dia bilang dengan sampai sekarang kalimat itu saya ingat. Dia bilang gini, pun nggak masalah lagi. Gimana cara orang meninggal, yang penting dia meninggal dalam keadaan apa, kata dia gitu. Meninggal ketabrak kereta kayak meninggal sakit, yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam. 2 kalimat syahadat di akhir lisan, kata dia gitu. Tapi ketabrak kereta juga kali, kata saya gitu. Kita kan udah tuh, akhirnya udah kayak saya jangan dilihatin lah, saya takut kan, kalau ngeliat darah takut ya bang. Ayo nyebrang, kita kan nyebrang karena sebelah sono kita. Gitu. Makasih. Terus mas, nyebrang kan kita, saya mau cerita nggak? Tuh keretanya lewat, kata dia gitu. Tadi mau ngalihin tuh. Tuh kereta kita, enggak. Saya tarik duduk, cerita, kata saya gitu.
Janjikan dari kemarin, kata saya gitu. Biarin pulang malam, kata saya gitu. Kan masih banyak kereta, nanti juga lewat tadi, kata saya gitu. Si Rangga diem. Cuma cerita, kata saya gitu. Kakak ipar gua ya, katanya gitu. Kenapa? Genit, genit. Ya iyalah, lo cakep, kata saya gitu. Saya aja perempuan demen sama dia, maksudnya ngeliat mukanya gitu parah. Genit. Udah gitu kakak gue payah nih, keluar kota terus, kata dia gitu. Genit gitu mah wajar, kunci pintu kamar aja. Terus saya ngentengin begitu bang, karena saya pikir belum ini gitu. Iyalah entah gue kunci pintu kamar, kata dia gitu. Kalau mau tidur, rese tahu. Gue ke kamar mandi aja suka ngikutin, kata dia gitu. Yang bener, kata saya gitu. Respon anak remaja gimana sih dengar cerita temennya? Otak saya juga tuh belum otak dewasa, gimana sih? Nggak ada pikiran laki-laki tuh sampai begitu. Maksudnya gimana sih, nggak ada suuzon ya? Karena belum kaya pengalaman kan waktu itu. Ya udah. Mau tuh jadi cengak tinggal di situ, katanya gitu. Ya udah itu aja. Ngekos. Sama siapa? Mau kosman, kata dia gitu. Enggak lah, orang tua gue mana kasih, kata saya gitu. Nah makanya. Ya udah tuh akhirnya udah kayak gitu. Udah kan kita pulang. Besoknya lagi pagi-pagi kan kita masuk pagi lagi tuh. Jadi jadwalnya pagi terus. Kebetulan minggu itu pas besoknya ada produk baru launching. Jadi ada perbantuan dari store lain, saya ingat banget. Jadi di depan tuh banyak pasang box besi untuk tambahan produk-produk arrival baru, new arrival. Sama yang lama dikeluarin dari gudang, ditulislah diskon. Pada harganya diskon. Biasalah. Nah, terus udah gitu. Jadi banyak kan. Jadi saya tuh selalu ini sama dia. Sebarang pagi terus. Jadi nggak ke zigzag itu. Nggak ke zigzag jadwalnya. Besok kita sama lagi. Pas kita datang pagi-pagi, saya kan kalau datang pasti jam 6 sampai di situ. Karena kan SPG mall tuh kan cantik-cantik bang, jangan bilang mereka pagi-pagi gak ngapa-ngapain, kita nyapu ngepel di counter, ngepel, lap-lap, itulah kita sebelum make up. Nah terus udah gitu, pagi-pagi, mall kan pasti sepi, mereka pada sibuk di itu nyapu, ngepel, ngelap-ngelap hanger, apalah. Saya kembali lagi terulang yang kayak kemarin bang. Saya mau masuk ke loker karyawan lagi, ada dia lagi dandan, itu ada bayangan hitam lagi, berdiri kali ini di samping kanan dia. Saya nggak berani masuk loh, saya berani. Saya jadi diem aja dekat pintu, kan saya waktu itu nggak langsung buka bang, saya ngintip begitu, separuh pintu saya tutup dulu. Ada laki loh. Kenapa sih ini anak kok diikutin? Tadinya saya pikir apa dipelet. Ngerti nggak sih apa? Disantet atau gimana? Gitu. Tadi saya pikir begitu. Teriaklah dia di dalam, si Ayu. Woi, ngapain tutup pintu, woi, kata dia gitu. Emang gue ngeliat, woi, kata dia gitu. Emang gue ngeliat, woi, gitu. Ya, tar dulu, kata saya gitu. Masuklah, kata dia gitu. Masuklah sini, mau gue make upin, kata dia gitu. Emang dia jago make up. Saya sering tuh didandanin sama dia. Gimana nggak deket kan ya, maksudnya jadi kayak lebih kayak sama saudara gitu. Iya benar. Walaupun hanya beberapa bulan gitu bang, maksudnya. Akhirnya saya masuk pelan-pelan udah nggak ada. Saya masuk. Pas saya masuk, gimana itu apaan? Om kamu, saya pikir tadinya apa omnya melet dia gitu, tapi kok sugesti saya gini, kok dipelet tapi ini anak kagak demen, kok om sih sama kakak ipar. Kakak ipar. Kakak dipelet tapi kok dia kagak seneng sama kakaknya, berarti kan bukan. Nah itu yang ngikutin dia selama ini siapa gitu. Bayangan hitam itu ikutin dia terus bang. Terus udah gitu, tapi nggak ada aroma apa-apa, nggak ada bau apa-apa, nggak. Kan biasanya yang, nah itu yang saya pikirin. Kan biasanya katanya kalau hantu bau ini, dia nggak ada baunya, itu bayangannya. Nah terus udah gitu, itu gimana kakak ipar? Jangan ngomongin, kata dia gitu. Ntar pulang aku ceritain, kata dia gitu. Ntar pulang aku ceritain lagi, kata dia gitu. Iyalah, kata aku gitu. Udah hari itu kan jalan udah, maksudnya biasalah dia dandanin saya. Tapi dandaninnya itu banget kayaknya beda gitu. Tahu gimana sih hati kayak nggak tahu deket dia bawaannya sedih aja tuh.
Deketnya hari itu Bu Ani sedih aja kemarin. Didandanin, sabar banget. Kalau diem apa diem tuh begitu. Ay, lu pernah nggak sih ngelihat orang, saya di situ ngomong gitu. Pas udah agak lama didandanin saya bisa, ay lu pernah nggak sih ngelihat orang diikutin gitu sama hantu? Enggak, mana ada hantu, kata dia gitu. Ada tahu ay, kata saya, emang pernah katanya ngelihat? Enggak sih, segituin aja. Saya bilang kayak gitu. Nah terus udah kita baliklah ke itu kan, ke apa? Ke konter, ngelakuin aktivitas pagi lah, ngecek barang yang semalam takutnya kan hilang. Kadang hilang loh bang, barang itu malam kadang walaupun ada security hilang, kita tetap ganti gitu. Terus nah dia lagi nyapu, itu ada lagi bang, saya liatin lagi. Kan lampu mall masih gelap tuh, semua kan gelap. Yang nyala tuh cuma lampu lemari kita aja tuh, satu. Tapi itu gelap. Jadi belum dinyalain, nanti kalau udah ready semua, baru nyala semua. Are you ready? Nanti kan ada mic di itu tuh, yel-yel pagi. Emang nggak tahu kan? Iya. Nyanyi dulu kita di pinggiran, sedikit gitu. Nah, dia lagi nyapu, saya ngeliatin aja bang, itu ngikutin terus. Bayangan hitam itu ngikutin terus. Ya saya takut setengah mati itu ngeliatnya. Di samping saya ada, panggil namanya Mbak Sri ya. Okay. Mbak, ngelihat Ayu nggak? Kenapa? Ayu lagi nyapu. Iya lagi nyapu. Terus kenapa Pan? Enggak, nyapunya bersih kata saya. Bersih lah, ngaco nanya gitu doang, ganggu kata dia. Maksud saya dia ngelihat nggak bayangan itu di belakangnya? Nggak ngelihat. Nggak ngelihat berarti dia nih. Itu sepanjang itu di hari itu saya ngelihat. Jadi saya takut deketin dia. Waktu istirahat aja. Ayo bareng, saya nggak mau bareng. Karena saya takut dia diikutin terus bang. Masih ada itu berarti? Iya. Di mata saya itu lihat. Cuma saya mau ngasih tahu gimana saya takut gitu. Maksudnya aneh juga kan. Kalau misalnya bilang gitu kan. Iya. Nah, terus pas pulang gini. Pulang bareng kata dia gitu. Iya kata saya gitu ya. Dan menurut saya iya mudah-mudahan bayangan hitamnya jangan ikutin dia gitu. Maksud saya takut pulang bareng lagi ngajakin gitu. Tapi pas saya lihat ke loker udah nggak ada tuh pas pulang. Nah pas pulang kita sisa lagi kayak kemarin tuh terulang. Di stasiun Klender lagi sambil duduk kereta kita lewatin. Nah di situ dia cerita bang. Ternyata kakak iparnya itu selama dia tinggal di situ. Setiap kakak kan sekretaris. Setiap kakaknya pergi nemenin bosnya keluar kota. Itu jadi kakak iparnya itu apa sih? Berarti memperkuat kalau kayak gitu. Itu ternyata di situ dia nangis bang. Dan nangis. Sekegukan nangis. Saya bilang ya Allah ya Ay, aku pikir cuma genit-genit doang. Saya bilang gitu. Nah di situ gitu. Iya tapi aku mau cerita sama siapa yang percaya kata dia. Dan kenapa sih bodohnya saya nggak ngajak dia ke polisi gitu loh. Karena saya bingung juga, kagak ada buktinya, kata dia gitu. Dulu kagak ada HP ya, kalau ada HP barangkali apa gimana nggak. Pikiran saya kan masih muda banget waktu itu. Bilang ke ibumu kali Ay, kata saya gitu. Ibu gue mana percaya, kakak iparnya ini pilot. Itu kalau lagi nggak terbang gitu. Lagi di rumah. Dia nangis di situ. Terus saya nggak akan pernah lupa itu, air matanya dia. Saya ngerasa sampai sekarang tuh nyesel bang. Kok saya nggak ngelakuin apa-apa sih? Cuma ngedenger doang, kayak orang goblok gitu. Maaf. Harusnya bisa loh. Kita kan zaman sekarang ya, kalau ingat sekarang ya, emang sudah pintar, kita bisa ngelaporin polisi atau apa-apa kan banyak tindakan. Dia nangis di situ. Terus kata dia gini. Makanya gue ngerasa tuh mendingan mati, dan kayaknya mati kalau ketawa gitu ngulang lagi ngomongnya. Dan mati kan ketabrak kereta ini enak banget kata dia gitu. Langsung mati gue kata dia gitu. Sampai dekap saya peluk gitu. Orang liatin kali beberapa, tapi sepi sih emang karena kan stasiun Klender itu stasiun sepi, stasiun tua dulu. Sekarang mah udah bagus. Jadi orangnya emang sedikit di situ. Saya pelukin gitu. Nah ketika saya peluk dia bang, itu saya ngeliat lagi bayangan hitam tinggi gede itu di belakang dia. Jarak cuma berapa meter bang. Nggak jauh. Saya meluk dia sambil bergetar, kok ada lagi gitu, apaan sih nih? Dia nangis, gue minta sama siapa ya Pan ya, kata dia gitu kayak gitu.
coba lo kumpulin bukti, cerita sama ibu, sama mama lo gitu kan, pasti percaya deh, kata saya gitu. Saya bilang gitu. Atau enggak pindah kos lah, ngekos. Saya muter-muter begitu aja. Kok lapor polisi juga mana percaya, apa kakak ipar gue pilot, katanya orang baik-baik gitu. Malu keluarga juga, dia ngomong begitu. Oh, udah gitu, akhirnya kan pulang ya bang. Kayaknya tuh saya di situ ngerasa salah, nggak nolong apa-apaan gitu. Iya, ada rasa penyesalan gitu ya. Sampai sekarang, nah keesokan harinya, salah satu teman saya kan ada yang libur, ya kan? Yang satu ternyata di debt store sebelah debt store yang lainnya kosong, saya ingat. Jadi saya tuh mau nggak mau hari itu lembur sampai malam. Harusnya jaga sama dia. Tapi saya lihat dia kagak datang bang. Akhirnya sampai ada telepon dari kantor. Saya dipanggil tuh ke atas ke store. Ternyata kantor ngasih tahu katanya Ayu nggak masuk. Nggak masuk di mana kata saya? Enggak, pertama dia ngecek gini dulu. Van, partner kamu datang nggak Ayu katanya? Enggak, belum datang. Oh pantesan orang mallnya nanya nih, orang store-nya kata gitu. Nanya ke kantor, kok SPG kau cuma ada satu gitu. Biasanya kan 222 gitu. Yeah. Belum datang nih. Ya udah nanti kalau nggak datang juga sampai sore kasih perbantuan gitu. Nah situ kayak kesel, gimana sih ini anak nih kata saya gitu. Yeah. Nggak datang gitu kan. Terus udah gitu waktu itu juga saya kebetulan pas kemarin pulang tuh bang, di rumah ada sedikit masalah tuh. Jadi lagi kesel juga, capek pikiran. Iya. Ini lembur lagi dadakan gitu kan. Sendiri lagi banyak, lagi rame customer, itu bener-bener lelah banget saya. Karena kalau customer itu, kalau di brand saya itu ngelayaninnya nggak ece-ece, maksud gimana sih, bener-bener customer service-nya full gitu, ada rentetannya, jadi capek banget, nggak asal-asal, nggak cuma ngiatin gitu. Kalau sekarang ternyata orang mau suka asal-asal ngelayanin itu enggak, sama sih yang kita sediain air gelas mineral gitu, customer service-nya bener-bener bagus. Capek ngelayanin kayak gitu kan full service ya, udah gitu kita sendirian nyariin itu, ngelayanin bener-bener orang-orang yang orang kaya, yang belinya, tahu sendiri kayak yang beli orang kaya. Gak boleh salah dikit gitu. Agak ribet juga. Lama gitu, satu orang lama. Tapi memang siap belanja di jutaan. Pas saya mau sholat Isya kan, minta jagain sama salah satu karyawan Matahari. Karyawan itu mallnya. Saya ke ruang loker karyawan. Saya datang ke loker. Nah di situ saya kaget. Kan istirahat 2 jam tuh, orang lembur istirahatnya 2 jam bang, siang sama malam. Saya kaget ada Ayu lagi duduk di loker, pakai seragam, sambil pucat mukanya, dia diem aja begini, sedih mukanya. Saya langsung marah-marahin dia, gimana ngapain datang gini hari, coba kata saya, ngapain datang gini hari, coba kata saya gitu. Harusnya dari siang lah, lu kemana? Saya ngomong gitu lah, kayak orang kasar gimana sih? Dimarah-marahin. Iya. Itu yang bikin saya sedih juga, sampai saya nyesel. Kenapa sih kok momen terakhirnya tuh harusnya yang lebih bagus dari itu gitu. Jangan saya ngomong yang enggak. Orang capek tahu sendiri kalau gini hari tuh lagi rame-ramenya ini, masa gue sendiri ini gitu kan. Saya ngomong aja, dia diam aja, saya senyum aja. Nyangir aja saya gitu. Kalau sama teman dekat gimana sih bang? Kita kan ngomong nyablak ya. Lo gue gitu, beda kan aku saya gitu, ngomongnya juga cuek, marah-marah, pokoknya saya enaknya gitu. Udah mau ini dulu, mau sholat dulu, aku ya mau konter deh kalau enggak sana, saya bilang gitu kan, jagain. Terus jelasin loh kenapa gini hari baru muncul, karena dia pakai seragam bang, kayak orang mau siap kerja. Cuma terus saya bilang gini, make up, saya teriak begitu, karena dia nggak make up, pucet. Karena kan kita brandnya tuh full make up, nggak pakai blush on aja kena denda sama chest counter kita. Make up, saya sambil ke toilet gitu. Tuh. Kasar lah saya gitu, maksudnya itu terakhir itu bikin saya kesel sama diri saya gitu. Nah terus pas saya ke toilet, saya kok nggak ada nih anak. Kan kita bawa air kecil, saya sholat, nih anak nggak ada. Kan
loker kalian itu sekaligus buat tempat sholat bang. Ketika saya gelar sejadah bang, saya sholat, entah kenapa waktu saya sholat tuh saya ngerasa seakan ada yang niatin saya. Ada yang niatin saya. Dan ketika saya rakaat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dekat ujung loker itu ada bayangan hitam yang biasa ngikutin si Ayu. Saya ketakutan langsung saya rapin aja. Langsung saya balik ke counter. Di situ saya pikir tanpa dandan loh. Harusnya kan dandan dulu baru ready ke counter gitu. Saya pikir Ayu ke counter. Kan ada anak karyawan mallnya yang bantu jagain dulu. Pas saya ke counter, ya apaan sih itu, saya ketakutan tuh. Saya langsung lewat tangga karyawan gitu. Karena kan di bawah itu saya kan. Pas ke counter saya tanya sama anak matahari yang bantuin saya, taruhnya Sri ya. Sri, enggak, kata sih gini, "Pak, lu kenapa?" "Enggak apa-apa. Si Ayu kemana?" "Ih, Ayu kan nggak masuk," kata gitu. "Enggak, tadi ada kok," kataku gitu. "Tadi di loker karyawan ada," aku bilang gitu. "Tuh anak pakai seragam. Udah kemari belum?" Enggak ada yang turun." "Yang bener." "Iya, nggak ada yang turun." Gitu. Ya, saya bingung di situ bang. Nih anak kemana gitu? Tadi datang Sri, kata saya gitu. Emang tuh anak pucat banget, nggak make up. Aku suruh make up lah, kata aku gitu kan. Pikiran ke counter, kata aku gitu. Enggak ada si Ayu. Dari tadi aku jalan sendiri, katanya si Sri gitu. "Ih, kemana tuh anak, apa marah ya?" Aku marah-marahin ya, kata aku gitu. "Apa ngambek pulang lagi?" Saya pikir begitu. "Ih, kok nyalamat kayak anak kecil ngambek," saya gituin. Kata aku gini, "Ya gimana sih, ya gimana gue gak kesel." Saya cerita lagi, nah di situ tuh saya kesel juga sama diri saya. Maksudnya kenapa saya ngomel mulu terakhirnya. Kata sih, "Udah deh, ntar gue bantuin, tenang aja." Nah di situ kan susah ya komunikasi, karena kan nggak kayak zaman sekarang. Maksudnya mau nanya kabar dia tuh susah. Nggak ada HP ya. Nah iya. Nah terus pas gitu, udah hari itu selesai, pulang malam saya ngimpin dia bang. Malam saya ngimpi, dia bilang gini, dalam mimpi saya tuh kayak kita lagi di stasiun klender duduk bareng. Dia pegangin tangan saya dalam mimpi ya. "Pan, maafin aku kalau ada salah," kata dia gitu. "Ngomong apaan sih, Ai? Maafin aku ya, Pan. Makasih udah jadi sahabat terbaik aku," gitu. Lu di mimpi ya, Bang? Kalau udah gitu doang. Dia cuma minta maaf doang gitu. Pas besoknya saya kerja kan, saya masuk siang. Karena kemarin habis lembur. Pas saya ke kantor saya kaget, Mam. Mbak Helmi, temen satu lagi, Pan, sini. Udah tau belum kabarnya? "Kabar apaan?" "Apaan, Mbak?" Duduknya di lemari, karena kita nggak boleh duduk menjaga, jadi di kantor kita nggak ada kursi. Jadi sini ini yang gantungan lingerie, saya duduk dekat kayak lemari ini. Duduk. Kenapa Mbak? "Ayu kan, kenapa nggak masuk lagi tuh anak?" Saya gituin. "Ayu meninggal, ketabrak kereta." Ini saya langsung nangis nih. Saya nangis kan. "Bohong, Mbak Helmi, bohong," kata saya. "Beneran, Pan, lo jangan nangis malu." "Bohong, Mbak, bohong," kata saya. "Beneran. Dia lagi menaik kereta, nyebrang, bengong," kata yang lihat tuh ketabrak. Saya nangis terus, "Bohong, saya bohong. Ayo masih hidup tuh Mbak, kemarin nemuin saya di loker malam. Kan dia ketabraknya pagi," katanya. Kemarin pagi nih nabraknya. "Enggak Mbak, orang malam masih nemuin saya. Malam masih nemuin saya Mbak," kata saya. "Enggak mungkin Pak, dia ketabraknya pagi pas mau berangkat kerja," kata Mbak. Saya nggak percaya, Mbak Helmi bohong. Saya terus ngomong begitu tuh, saya ulang-ulang. "Malam masih nemuin saya, emang saya marahin Mbak, dia marah, pulang lagi Mbak," saya bilang gitu. "Dia pakai seragam," saya terus ngomong kayak gitu. "Dia pakai seragam Mbak," saya bilang. "Nggak mungkin Pak, dia meninggalnya pagi," gitu.
Kasihan Pan meninggal ketabrak kereta. Terus saya ingat kalimat dia terakhir gini, Bang. Pan nggak penting orang itu meninggal gimana cara meninggalnya. Yang penting dia meninggal dalam keadaan apa. Yang penting kan aku meninggal dalam keadaan Islam gitu. Saya ingat waktu itu. Terus akhirnya saya nggak percaya. Akhirnya sama teman-teman diajak nyelawat kan beneran. Saya ke rumah kakak ipare, ke rumah kakaknya. Ya ke rumah kakak ipar. Saya ngelihat benci banget sama kakak ipar itu. Terus saya paling benci lagi Bang ketika ngelihat kakaknya Ayu tuh pelukan gitu sama suaminya kayak so baik gitu Bang. Jadi nggak tahu kayak saya mau jambak gitu loh. Iya. Gitu kayak so baik gitu tapi saya mau ceritanya gimana? Gak ada bukti. Maksudnya iya kan itu jadi rahasia itu. Sampai sekarang nih. Ya sekarang nggak rahasia, saya cerita sama Abang dah. Mungkin ya, kalau keluarganya merasa tahu nih kejadian aslinya nih ya, Bu ya. Udah sampai sekarang nih keluarga nggak ada yang tahu itu ya. Enggak. Kejadian-kejadian itu. Enggak. Ini saya nggak pernah cerita sama siapapun juga. Ini baru cerita karena menghilangkan rasanya tuh lama. Ya. Rasa salah, harusnya saya bisa ngelakuin sesuatu yang lebih loh buat dia. Dan kehilangan sosok yang benar-benar, saya tuh belum pernah ketemu temen yang benar-benar menurut saya sebaik itu gitu. Betul dah. Dan saya gini, kok omelin gitu. Jadi itu siapa yang saya omelin gitu. Itu yang saya sesalin kok pertemuan kita akhirnya kenapa saya ngomelin gitu, ngerti gak sih Bang? Ya, harusnya yang sweet lah gitu kan, jangan yang gitu. Malah dimarahin begini. Iya, malah saya suruh make up. Tapi yang Ibu tahu nih ya, itu dia emang bener lagi buang ketabrak atau emang ada indikasi bunuh? Kalau dia sih saya yakin enggak Bang, karena kan dia ngerti agama dan agamanya kuat menurut saya gitu. Barangkali karena banyak yang cerita kata Mbak Helmi sih, dia kayak orang bengong gitu. Jadi nyebrang tuh orang udah teriak-teriak kereta, dia tetap aja nyebrang gitu. Jadi kayak banyak pikiran ya. Iya. Gitu. Gara-gara kakak iparnya yang... Enggak, kalau bunuh diri sih insya Allah enggak. Karena dia nggak ada cerita mau bunuh diri gitu. Iya, cuman ceritanya pengen cepet mati lah. Iya. Enggak, bukan cepet mati. Kalau mati kayak gini, gitu maksudnya. Cepet mati juga pengen dia sih ya, kayak gitu. Sedih juga ya, dimana dia ngalamin pelecehan seperti ini. Iya, bingung. Dan dia bingung, apalagi waktu tahun dan segitu. Dan saya paham kalau anak seusia segitu, tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, saya ngerti deh. Kalau anak seusia itu, karena saya ngerasain, karena teman saya begitu, saya ngapain ya, gitu. Waktu dulu nggak tahu nih, apa itu visum, apa itu lapor polisi. Nggak sepintar itu ya. Taunya mah, udah pindah rumah aja. Kos. Gitu. Dia bilang kan malu juga kalau ketahuan terus rumah tangga kakak aku tuh bisa hancur, mana anaknya gitu. Masih mikirin keluarganya dia. Iya. Sebenarnya anaknya baik banget ini. Ntar gue takut juga disangkain gue yang genit gitu kata dia. Benar juga sih. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya ya. Sebenarnya kalau emang dia lapor sih bisa kena itu ya. Cuman ya namanya anak muda ya Bu, dulu belum ngerti ini itu. Jadi susah juga sih sebenarnya kalau ada kasus kayak gitu ya. Tapi ya sampai sekarang keluarganya masih ada di sana. Nggak tahu, saya udah nggak berhubungan lagi. Abis itu udah nggak ini lagi. Terakhir pas nyelawat itu ya. Iya. Dan emang kalau saya sih juga gedek sih ngeliat begitu sih. Jadi ini kan bisa dibilang ya kakak iparnya yang buat dia meninggal nih. Dimana bikin orang penyebabnya orang pusing, pikiran banyak, akhirnya dia ketabraknya. Kacau sih. Ini baru saya ungkapin di sini dong. Oke, tapi lega ya ternyata ya. Kalau udah bisa cerita udah enak ya Bu ya. Dan buat sobat tengah malam bisa doain ya untuk almarhum jadi ahli surganya Allah. Amin. Semoga aja diterima di sisinya ahli surga. As'alukal husnul khotimah. Amin. Sobat tengah malam nih, jangan lupa Al-Fatihah di rumah. Yang beragama lain juga boleh doain. Semoga aja husnul khotimah. Oke, itu tadi cerita dari Bu Ivan nih. Jadi lumayan sedih ya kisahnya Bu ya. Dimana ada orang yang mengalami pelecehan, dia bingung untuk berbuat apa. Apalagi masih tahun segitu, kita nggak bisa ngumpulin bukti nih. Nggak ada HP, nggak ada. Sayanya juga masih bodoh. Iya.
Mungkin dengan menceritakan gini Bu Ivan bisa lega nih ya. Ya. Bisa lega. Buat pelajaran juga bagi Ya. teman-teman yang lain. Ya buat sobat tengah malam juga jangan ragu lah kalau ada kasus-kasus gitu langsung laporin aja ke polisi biar nggak kejadian kayak gini ya. Kan sayang nyawa udah hilang akibat ibaratnya pusing dipendam sendiri ya. Oke, terima kasih nih Bu. Ya, sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang bisa dibilang sedih dan berharga juga nih ya. Bisa pelajaran ada yang diambil. Dan buat sobat tengah malam nih, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian sobat tengah malam yang suka sama video ini bisa langsung klik like, subscribe juga, komen juga nih pendapat kalian gimana dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, segitu dulu. Akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bu Ivan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.